Burung cendrawasih legenda dari Papua, di ujung timur Indonesia, di bawah langit biru yang tak bertepi, terbentang tanah Papua yang elok dan megah. Pegunungan menjulang tinggi, diselimuti kabut. Hutan tropis berwarna hijau zamrud, dan sungai-sungai berliku seperti perak yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di tempat yang penuh keajaiban itu, hidup sebuah suku yang hidup berdampingan dengan alam. Mereka berburu secukupnya, mengambil hasil bumi dengan rasa syukur, dan selalu menghormati Roro penjaga hutan. Namun di antara kehidupan yang damai itu, terdapat kisah indah yang tak lekang oleh waktu, kisah tentang burung terindah di dunia. Burung yang dianggap titisan surga, burung cendrawasih. Dahulu kala, konon cendrawasih bukanlah burung, melainkan seorang putri dari langit. Ia turun ke bumi karena terpikat oleh keindahan hutan Papua yang tak ada bandingannya. Setiap pagi, ia mandi di danau jernih di tengah hutan, ditemani cahaya matahari yang memantul seperti butiran emas. Namun, kedatangannya diketahui oleh seorang pemuda pemburu bernama Narek, anak kepala suku yang gagah dan bijak. Suatu hari, ketika ia sedang berburu di tepi danau, ia melihat bayangan indah seorang gadis berambut panjang dan berkulit seputih mutiara, sedang menari di atas air. Narek terpukau, ia bersembunyi di balik semak-semak, tak berani mendekat. Namun sejak hari itu, pikirannya selalu teringat pada gadis misterius itu. Hari demi hari berlalu, dan rasa penasaran Narek semakin besar. Suatu pagi, ia kembali ke danau, membawa kalung manik-manik dari kerang laut, lambang kasih dan penghormatan di sukunya. Ketika sang putri turun lagi dari langit untuk mandi, Narek memberanikan diri keluar. Putri itu terkejut, tapi Narek menundukkan kepala dengan hormat dan berkata lembut, "Wahai putri yang indah, aku tak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin mengenalmu." Putri itu menatapnya dengan mata lembut seperti sinar fajar. Ia berkata, "Aku berasal dari negeri langit. Aku turun karena hutan ini terlalu indah. Tapi aku tak bisa lama di sini. Karena bila langit kehilangan cahayanya, aku harus kembali." Namun Narek memohon agar ia tinggal lebih lama. Hari itu, mereka berbincang hingga senja tiba. Dan benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Narek dan Putri Langit sering bertemu. Ia mengajarkan Narek lagu-lagu dari langit, sementara Narek mengajarkan putri itu cara menumbuhkan tanaman, memanah, dan menghormati bumi. Namun, kabar tentang gadis misterius itu akhirnya sampai ke telinga penduduk kampung. Beberapa orang iri dan curiga. Mereka berkata, "Bagaimana bisa manusia mencintai makhluk dari langit? Itu bisa membawa bencana." Kata-kata itu sampai ke telinga Narek, membuatnya gelisah. Ia takut kehilangan Putri Langit. Suatu malam, ketika sang putri tertidur di bawah pohon besar, Narek menyembunyikan selendang emas bersayap milik sang putri, satu-satunya benda yang bisa membawanya kembali ke langit. Keesokan harinya, sang putri terbangun dan panik. Ia mencari selendangnya kemana-mana. "Narek, apakah kau melihat selendangku?" tanyanya. Tapi Narek hanya menunduk diam, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ketika Putri Langit tak kembali ke negeri asalnya, langit menjadi murung. Awan hitam menutupi matahari. Hujan turun tanpa henti, dan angin kencang mengguncang pepohonan. Suku Narek menjadi resah. Panen gagal, sungai meluap, dan burang-burang pergi meninggalkan hutan. Putri Langit menangis. "Aku harus kembali, Narek. Dunia seimbang karena kita hidup di tempat masing-masing." Narek tersadar. Dengan hati hancur, ia menyerahkan kembali selendang bersayap itu. "Aku hanya ingin bersamamu," katanya pelan. "Tapi aku tak ingin bumi menderita karena cintaku." Putri itu memeluk Narek untuk terakhir kalinya. "Terima kasih atas cintamu, manusia bumi. Aku akan selalu menjagamu dari langit." Saat Putri Langit terbang kembali ke angkasa, seberkas cahaya emas jatuh dari selendangnya ke bumi. Cahaya itu berubah menjadi burung kecil dengan bulu indah berwarna merah, kuning, dan hijau, menari di udara seolah melanjutkan tarian sang putri. Burung itu kemudian dikenal sebagai cendrawasih, burung surga yang hanya ada di tanah Papua. Setiap kali terbang di pagi hari, bulunya memantulkan sinar matahari, membuatnya seolah membawa pesan cinta dari langit untuk bumi. Narek menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, cinta mereka tak berakhir, hanya berubah wujud. Setiap kali cendrawasih menari di udara, Narek tahu, sang Putri Langit sedang tersenyum dari langit. Sejak hari itu, masyarakat Papua percaya bahwa burung cendrawasih adalah lambang cinta suci antara langit dan bumi.
ia juga menjadi simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Bahwa setiap keindahan di bumi berasal dari kasih sayang yang tulus sampai hari ini. Ketika matahari pagi menyinari pegunungan Papua dan burung cendrawasih menari di udara, orang-orang masih menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka. Kisah tentang cinta yang tak lekang oleh waktu, tentang penyesalan dan pengampunan, dan tentang bagaimana setiap keindahan memiliki makna yang dalam. Burung cendrawasih pun terus menari di langit timur Indonesia, mengingatkan kita semua bahwa keindahan sejati lahir dari hati yang tulus. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita Nusantara lainnya.